Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Anggraini. Pada video kali ini saya akan membahas tentang apa itu peta dan apa proyeksi peta dan juga apa interpretasi peta itu, beserta dengan contohnya. Langsung saja saya mulai dengan materi yang pertama. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta bisa juga disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga dengan peta digital yang tampil di layar komputer. Istilah peta berasal dari bahasa Yunani, yaitu mapa, yang berarti taplak atau kain penutup meja. Namun secara umum pengertian peta adalah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Sebuah peta adalah representasi dua dimensi dari suatu ruang tiga dimensi. Ilmu yang mempelajari pembuatan peta disebut kartografi. Banyak peta mempunyai skala yang menentukan seberapa besar objek pada peta dalam keadaan yang sebenarnya. Kumpulan dari beberapa peta disebut dengan atlas. Selanjutnya, syarat-syarat peta yang pertama conform, yaitu bentuk dari sebuah peta yang digambar serta harus sebangun dengan keadaan asli atau sebenarnya di wilayah asal ataupun di lapangan. Yang kedua, equidistance, yaitu jarak di peta jika dikalikan dengan skala yang telah ditentukan sesuai dengan jarak di lapangan. Lalu yang terakhir adalah equivalent, yaitu daerah atau bidang yang digambar di peta sehingga dihitung dengan skalanya akan sama dengan keadaan yang ada di lapangan. Selanjutnya, fungsi dari pembuatan peta. Peta mempunyai beberapa fungsi di berbagai bidang, diantaranya yang pertama untuk menunjukkan posisi atau lokasi relatif atau letak suatu tempat dalam hubungannya dengan tempat lain di permukaan bumi. Dengan membaca peta, kita dapat mengetahui lokasi relatif suatu wilayah yang kita lihat. Yang kedua, untuk memperlihatkan atau menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi, misalnya bentuk benua ataupun bentuk gunung, sehingga dimensi dapat terlihat dalam peta. Yang pertama, bentuk-bentuk benua yang ada di dunia dapat kita amati pada peta. Lalu yang kedua juga, bentuk-bentuk permukaan bumi dapat diamati dari simbol warna yang terlihat berbeda-beda. Selanjutnya, fungsi selanjutnya yaitu menyajikan data tentang potensi suatu daerah, misalnya peta potensi rawan banjir, peta potensi kekeringan, peta potensi air, dan juga peta potensi ikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, manfaatnya untuk memperlihatkan ukuran, karena melalui peta dapat diukur luas daerah dan juga jarak-jarak di atas permukaan bumi. Jarak sebenarnya dua lokasi dapat dihitung dengan membandingkan skala petanya. Selanjutnya, tujuan pembuatan peta. Yang pertama, untuk membantu suatu pekerjaan, misalnya untuk konstruksi jalan, navigasi, ataupun perencanaan. Yang kedua, analisis data spasial, misalnya perhitungan volume. Yang ketiga, untuk menyimpan informasi. Yang keempat, untuk membantu dalam pembuatan suatu desain, misalnya desain jalan, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah untuk membantu komunikasi informasi ruang. Selanjutnya, unsur-unsur peta. Peta ini merupakan alat bantu dalam menyampaikan suatu informasi ke ruangan. Berdasarkan fungsi tersebut, maka sebuah peta hendaknya dilengkapi dengan berbagai macam komponen ataupun unsur.
kelengkapan yang bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam membaca atau menggunakan peta. Beberapa komponen kelengkapan peta yang secara umum banyak ditemukan pada peta, misalnya yang pertama adalah judul. Judul ini mencerminkan isi sekaligus tipe peta. Penulisan judul biasanya di bagian atas, tengah, atas kanan, ataupun bawah. Walaupun demikian, sedapat mungkin diletakkan di kanan atas. Selanjutnya legenda. Legenda adalah keterangan dari simbol-simbol yang merupakan kunci untuk memahami peta. Selanjutnya orientasi atau tanda arah. Pada umumnya, arah utara ditunjukkan oleh tanda panah ke atas peta. Letaknya di tempat yang sesuai jika ada garis lintang dan bujur koordinat pada sebagian petunjuk arah. Selanjutnya skala. Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Skala ditulis di bawah judul peta, di luar garis tepi, atau di bawah legenda. Selanjutnya, simbol. Simbol peta adalah tanda atau gambaran yang mewakili ketampakan yang ada di permukaan bumi yang terdapat pada peta ketampakannya. Jenis-jenis simbol peta diantara lain, yang pertama adalah simbol titik. Digunakan untuk menyajikan tempat atau data posisional. Yang kedua, simbol garis. Digunakan untuk menyajikan data yang berhubungan dengan jarak. Yang ketiga, simbol area, yang digunakan untuk mewakili suatu area tertentu dengan simbol yang mencangkup area tersebut. Yang keempat, simbol aliran, yang digunakan untuk menyatukan alur atau gerak. Yang kelima, simbol batang, yang digunakan untuk menyatakan suatu harga atau dibandingkan dengan harga ataupun nilai lainnya. Yang keenam, simbol lingkaran, yang digunakan untuk menyatakan kuantitas atau jumlah dalam bentuk persentase. Yang ketujuh, simbol bola, yang digunakan untuk menyatakan volume. Makin besar simbol bola menunjukkan volume semakin besar dan sebaliknya. Makin kecil simbol bola berarti volume semakin kecil. Selanjutnya, warna peta. Warna peta ini digunakan untuk membedakan ketampakan atau objek di permukaan bumi. Memberi kualitas atau kuantitas simbol di peta, dan untuk keperluan estetika peta. Warna simbol dalam peta juga terdiri dari 8 warna, yaitu warna hijau, lalu warna merah, warna hijau muda, warna kuning, warna coklat muda, lalu warna coklat, warna biru keputihan, dan juga warna biru muda. Selanjutnya, tipe huruf atau lettering. Lettering ini berfungsi untuk mempertebal arti dari simbol-simbol yang ada. Macam penggunaan lettering, yang pertama, objek hypsografi yang ditulis dengan huruf tegak. Contohnya, lamasi, seperti itu. Lalu yang kedua, objek hidrografi yang ditulis dengan huruf miring. Contohnya seperti laut, teluk, dan lain sebagainya. Selanjutnya, garis astronomi. Nah, garis astronomi terdiri atas garis lintang dan juga garis bujur, yang digunakan untuk menunjukkan letak suatu tempat atau wilayah yang dibentuk secara berlawanan arah satu sama lain, sehingga membentuk vektor yang menunjukkan letak astronomis. Selanjutnya, insert. Nah, insert adalah peta kecil yang disisipkan di peta utama. Macam-macam insert antara lain, insert petunjuk lokasi yang berfungsi menunjukkan letak daerah yang belum dikenal. Yang kedua, insert penjelas, berfungsi untuk memperbesar daerah yang dianggap penting. Yang ketiga adalah insert penyambung, yang berfungsi untuk menyambung daerah yang terpotong di peta utama.
Lanjut lagi, yaitu garis tepi peta. Garis tepi peta ini merupakan garis yang membatasi ruang peta dan untuk meletakkan garis astronomis yang secara beraturan dan benar pada peta. Selanjutnya, sumber dan tahun pembuatan. Sumber peta adalah referensi di mana data peta diperoleh seperti itu. Selanjutnya, garis lintang dan juga garis bujur. Garis lintang adalah garis yang melintang dari arah barat ke timur atau dari arah timur ke barat. Lalu garis bujur adalah garis yang membujur dari arah utara ke selatan ataupun sebaliknya dari selatan ke utara. Selanjutnya, jenis peta. Nah, peta dikelompokkan menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, berdasarkan isi data yang disajikan. Pembagiannya yang pertama peta umum, yakni peta yang menggambarkan ketampakan bumi baik fenomena alam ataupun budaya. Peta umum ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu peta topografi, yaitu peta yang menggambarkan permukaan bumi lengkap dengan reliefnya. Penggambaran relief permukaan bumi ke dalam peta digambar dalam bentuk garis kontur. Garis kontur adalah garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai ketinggian yang sama. Lalu yang kedua adalah peta korografi, yaitu peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi yang bersifat umum dan biasanya berskala sedang. Contoh peta korografi yaitu atlas. Yang ketiga, peta dunia atau geografi, yaitu peta umum yang berskala sangat kecil dengan cakupan wilayah yang sangat luas, yang berupa suatu daerah atau wilayah. Peta khusus atau peta tematik, yaitu peta yang menggambarkan informasi dengan tema tertentu atau khusus, misalnya peta politik, peta geologi, peta penggunaan lahan, peta persebaran objek wisata, peta kepadatan penduduk, dan sebagainya. Selanjutnya, peta berdasarkan sumber data. Peta turunan atau drift net, yaitu peta yang dibuat berdasarkan pada acuan peta yang sudah ada sehingga tidak memerlukan survei langsung ke lapangan. Lalu, peta induk, yaitu peta yang dihasilkan dari survei langsung di lapangan. Selanjutnya, peta berdasarkan bentuk atau simetrisnya. Peta datar atau peta 2 dimensi atau peta biasa. Selanjutnya, peta timbul atau peta 3 dimensi atau peta stereometri. Yang ketiga, peta digital yang merupakan peta pengolahan data digital yang tersimpan dalam komputer. Yang keempat, peta garis, yaitu peta yang menyajikan data alam dan ketampakan buatan manusia dalam bentuk titik, garis, dan luasan. Selanjutnya, peta foto, yaitu peta yang dihasilkan dari mozaik foto udara yang dilengkapi dengan garis, kontur, nama, dan juga legenda. Proyeksi peta. Secara umum, proyeksi peta dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari cara pemindahan data topografi di permukaan bumi ke atas permukaan peta. Pembagian proyeksi peta. Proyeksi peta dapat dibagi menurut bidang proyeksi, kedudukan bidang proyeksi, jenis unsur atau distorsi, dan juga modifikasi atau gubahan. Yang pertama, menurut jenis bidang proyeksi. Nah, proyeksi peta menurut jenis bidang proyeksi dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, proyeksi bidang datar atau azimutal atau zenital. Proyeksi zenital atau azimutal adalah proyeksi yang menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksinya. Proyeksi ini menyinggung bola bumi
dan berpusat pada satu titik. Proyeksi ini menggambarkan daerah kutub dengan menempatkan titik kutub pada titik pusat proyeksi. Nah, proyeksi azimutal dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, proyeksi azimut normal, yaitu bidang proyeksinya yang menyinggung kutub. Yang kedua, proyeksi azimut transversal, yaitu bidang proyeksinya yang tegak lurus dengan ekuator. Yang ketiga, proyeksi azimut oblique, yaitu bidang proyeksinya yang menyinggung salah satu tempat antara kutub dan juga ekuator. Selanjutnya, proyeksi kerucut. Nah, proyeksi kerucut yaitu pemindahan garis-garis meridian dan paralel dari suatu globe ke sebuah kerucut. Untuk memproyeksi normalnya, cocok untuk memproyeksikan daerah lintang tengah atau miring. Proyeksi ini memiliki paralel lingkaran dengan meridian berbentuk jari-jari. Paralel berwujud garis lintang, sedangkan bujur berupa jari-jari. Proyeksi kerucut diperoleh dengan memproyeksikan globe pada kerucut yang menyinggung atau memotong globe kemudian dibuka, sehingga bentangnya ditentukan oleh sudut puncaknya. Proyeksi ini paling tepat untuk mengubah gambaran daerah lintang 45 derajat. Lalu proyeksi kerucut dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, proyeksi kerucut normal atau standar. Jika garis singgung bidang kerucut pada bola bumi terletak pada suatu paralel atau paralel standar. Yang kedua, proyeksi kerucut transversal, yaitu jika kedudukan sumbu kerucut terhadap sumbu bumi tegak lurus. Yang ketiga, proyeksi kerucut oblique atau miring, yaitu jika sumbu kerucut terhadap sumbu bumi terbentuk miring. Selanjutnya, proyeksi silinder. Proyeksi silinder adalah suatu proyeksi permukaan bola bumi yang bidang proyeksinya berbentuk silinder dan menyinggung bola bumi. Apabila pada proyeksi ini bidang silinder menyinggung khatulistiwa, maka semua garis paralel merupakan garis horizontal dan semua garis meridian merupakan garis lurus vertikal. Penggunaan proyeksi silinder mempunyai beberapa keuntungan. Yang pertama, dapat menggambarkan daerah yang luas. Lalu yang kedua, dapat menggambarkan daerah sekitar khatulistiwa. Yang ketiga, dapat daerah kutub yang berupa titik digambarkan seperti garis lurus. Lalu yang keempat, semakin mendekati kutub, maka luas wilayahnya. Jadi keuntungan proyeksi ini, yaitu cocok untuk menggambarkan daerah ekuator karena ke arah kutub terjadi pemekaan garis lintang. Selanjutnya, proyeksi menurut kedudukan bidang proyeksi. Nah, proyeksi peta menurut kedudukan bidang proyeksi dibedakan menjadi yang pertama, proyeksi normal, lalu proyeksi miring, dan yang terakhir adalah proyeksi transversal. Selanjutnya, proyeksi peta menurut jenis unsur yang bebas distorsi. Yang pertama, proyeksi konfront merupakan jenis proyeksi yang mempertahankan besarnya sudut. Lalu yang kedua, proyeksi ekuidistan yang merupakan jenis proyeksi yang mempertahankan besarnya panjang jarak. Lalu yang ketiga, proyeksi ekuivalen yang merupakan jenis proyeksi yang mempertahankan besarnya luas suatu daerah pada bidang yang lengkung. Lalu proyeksi peta menurut modifikasi atau gubahan. Yang pertama, proyeksi Bourne atau equal area.
Nah, sifat-sifatnya sama-sama luas. Sudut dan jarak benar pada meridian tengah dan pada paralel standar. Semakin jauh dari meridian tengah, bentuk menjadi sangat terganggu, baik untuk menggambarkan Asia yang letaknya di sekitar Khatulistiwa. Lalu selanjutnya proyeksi sinusoidal merupakan proyeksi yang menghasilkan sudut dan jarak yang sesuai pada meridian tengah dan daerah Khatulistiwa yang sama luas. Nah, jarak di antara meridian sesuai, begitu pula dengan jarak antar paralel. Baik untuk menggambar daerah-daerah yang kecil di mana saja, juga untuk daerah-daerah yang luas, yang letaknya jauh dari Khatulistiwa. Proyeksi ini sering dipakai untuk wilayah Amerika Serikat, Australia, dan Afrika. Selanjutnya, proyeksi Mercator. Nah, proyeksi Mercator merupakan proyeksi silinder normal konform, di mana seluruh muka bumi dilukiskan pada bidang silinder yang sumbunya berimpit dengan bola bumi. Kemudian silindernya dibuka menjadi bidang datar. Nah, sifat-sifat proyeksi Mercator yaitu yang pertama, hasil proyeksi adalah baik dan betul untuk daerah dekat ekuator. Tetapi distori makin membesar bila makin dekat dengan kutub. Lalu yang kedua, interval jarak antara meridian adalah sama dengan pada ekuator, pembagian vertikal benar menurut skala. Yang ketiga, interval jarak antara paralel tidak sama. Makin menjauh dari ekuator, interval jarak makin membesar. Yang keempat, proyeksinya adalah konform. Yang kelima, kutub-kutub tidak dapat digambarkan karena terletak di posisi tidak terhingga. Selanjutnya, proyeksi Mount Wade. Pada proyeksi ini sama luas untuk berubah di pinggir peta. Selanjutnya, proyeksi Gall. Sifatnya sama luas, bentuk sangat berbeda pada lintang-lintang yang mendekati kutub. Proyeksi homolografi atau Gode. Sifatnya sama luas yang merupakan usaha untuk membetulkan kesalahan yang terjadi pada proyeksi Mulwade, baik untuk menggambarkan penyebarannya. Yang selanjutnya, interpretasi peta. Nah, interpretasi peta adalah kegiatan membaca peta atau menafsirkan atau memahami simbol-simbol yang ada pada peta. Penafsiran tersebut dapat dilaksanakan pada peta umum ataupun peta khusus. Seperti yang saya jelaskan tadi, peta umum itu ada bagiannya, lalu peta khusus atau peta tematik itu pun ada bagiannya. Untuk menginterpretasi peta umum, dari sebuah peta kita dapat mengetahui bentuk relief dari suatu tempat atau wilayah, baik itu wilayah dasar laut maupun wilayah daratan. Kenampakan di daratan ada yang tertutup perairannya, yaitu samudra atau laut. Nah, samudra adalah perairan yang sangat luas di muka bumi. Nah, dalam peta, samudra atau lautan digambarkan dengan warna biru, dari biru muda hingga ke biru tua. Semakin tua warna biru menunjukkan bahwa laut tersebut semakin dalam. Lalu selanjutnya sungai. Sungai adalah aliran air tawar di permukaan bumi dengan alur yang terbentuk secara alami. Selanjutnya danau. Danau adalah cekungan luas dari daratan yang digenangi oleh air. Danau meliputi danau alami dan danau buatan. Dalam peta, danau digambarkan dengan warna biru. Rawa. Nah, rawa adalah daratan rendah yang selalu tergenang air. Nah, air hujan, misalnya ya, air hujan
air permukaan tanah, dan lainnya. Nah, rawa ini dapat ditemui di tengah daratan ataupun di daerah pesisir pantai. Dalam peta, simbol rawa adalah beberapa baris garis putus-putus berwarna biru muda. Nah, kenampakan utama di daratan yang tidak tertutup oleh perairan adalah daratan perbukitan atau pegunungan. Contohnya daratan. Nah, daratan ini dapat berupa dataran. Nah, dataran ini dapat berupa dataran rendah ataupun dataran tinggi, atau plateau atau plateau. Dataran rendah merupakan daerah luas, rendah, dan relief datar. Selanjutnya, bukit atau perbukitan. Nah, bukit ini adalah bagian permukaan bumi yang lebih tinggi dari dataran, tetapi lebih rendah dari gunung, sekitar 200 hingga 300 meter. Nah, perbukitan adalah rangkaian bukit-bukit. Selanjutnya, pegunungan. Nah, di sini pegunungan adalah bagian permukaan bumi yang tinggi, jauh lebih tinggi dari dataran sekitarnya. Selanjutnya, di samping itu, di dasar lautan pun terdapat bentuk-bentuk relief sebagai berikut. Yang pertama, paparan atau selasar benua. Paparan benua atau continental shelf merupakan kelanjutan wilayah benua atau kontinen. Lalu dataran abisal. Dataran abisal ini atau basin floor adalah dasar laut yang luas setelah tebing benua dan mengarah ke laut lepas. Selanjutnya, punggung laut atau ridge atau rise. Punggung laut ini atau punggung bukit lautan adalah bentuk di dasar laut yang mirip dengan tanggul raksasa, panjangnya bisa ribuan kilometer. Nah, punggung laut ini dibatasi oleh laut dalam dan di kanan kirinya. Selanjutnya, gunung laut. Gunung laut adalah bagian yang berdiri sendiri dan kakinya mulai dari dasar laut. Puncak gunung ini dapat muncul ke permukaan air, contohnya Gunung Krakatau di Selat Sunda. Selanjutnya, lubuk laut atau basin. Nah, lubuk laut atau basin atau beacon adalah cekungan di dasar laut berbentuk bulat atau lonjong atau oval. Selanjutnya, Stroke atau palung. Nah, palung ini adalah dasar laut yang sangat dalam dan berdinding curam. Yang semakin ke dasar maka semakin menyempit. Palung sempit dan tidak terlalu curam disebut tetch, sedangkan jika lebih lebar dan curam disebut stroke. Nah, agar simbol-simbol yang terdapat di dalam peta dapat dipahami dengan benar, simbol-simbol harus dibuat secara standar, atau simbol-simbol yang biasa digunakan dalam peta adalah yang pertama, warna hijau. Nah, warna hijau ini menunjukkan suatu daerah yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter. Selanjutnya, warna hijau muda. Warna hijau muda ini menunjukkan suatu daerah yang memiliki ketinggian di antara 200 hingga 400 meter di atas permukaan laut. Dan gambaran-gambaran simbol yang lain. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh interpretasi peta. Dapat kita lihat ini merupakan peta rupa bumi Indonesia. Kita dapat lihat di sini keterangan atau legendanya. Nah, seperti ini. Simbol-simbol dan juga warna dari
peta ini. Seperti yang untuk lettering tadi, Teluk Bone ini menggunakan lettering garis miring ya. Lalu selanjutnya ini ada sungai, lalu persawahan dan juga perumahan. Di sini untuk tempat tinggal. Lalu warna hijau ini warna hijau bisa dilihat seperti perkebunan dan juga hutan ya, semak belukar. Di sini terdapat ini perkebunan sagu, lalu ada bakau juga, ada nipah. Lalu ini ada line jalan. Di sini juga terdapat nama dari lokasi yang dipetakan di sini. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.